Baik, para hadirin yang kami hormati, marilah acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Kepala Sekolah SDN Bunda Mulung Putri kepada Bapak Haji Suprapto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite SDN Bunda Mulung Putri, Ibu Penyaji, Ibu Ustazah Dianita Sintasari MPD yang datangnya dari Kota Sembagus. Beliau juga termasuk Mak Nyai di Pondok Pesantren apa? Tapi ini selain kepala sekolah juga Mak Nyai di sana, jadi saya memanggilnya Bu Ustazah. Dan juga yang terhormat Ibu Ika Darmawati SPDI, beliau Kepala TKNU awal-awal dari Sembagus juga. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bersama masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di aula SDN Bunda Mulung Putri ini dalam keadaan tidak pernah suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Yang saya hormati pula Kepala TK PGRI 7 Suko beserta Dewan Gurunya, teman-teman Bapak Ibu Guru SDN Bunda Mulung Putri, dan juga Bapak Ibu Wali Murid dari TK sampai SD yang saya hormati. Pada pagi hari ini kami sengaja mengundang wali murid dari TK dan SD kaitannya dengan penyuluhan. Bagaimana pentingnya peran serta wali murid dalam mendukung kegiatan pendidikan putra-putrinya. Pendidikan di sekolah kita tentu tidak bisa akan berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari wali murid. Kalau hanya mengandalkan dari Bapak Ibu guru saja tentu masih kurang. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa menyerap ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dengan maksimal? Tentunya di rumah Bapak Ibu juga harus ikut, paling tidak memantau, menanyakan sepulang sekolah putra-putrinya, ditanyakan gimana tadi pelajaran di sekolah, ada kesulitan apa tidak, apa ada PR apa tidak. Kalau setiap hari Bapak Ibu menanyakan apa yang dialami putra putrinya di sekolah, insya Allah putra putrinya pun juga akan antusias. Mohon juga kalau ada kesulitan belajar, putra putrinya mengatakan ada keluhan misalnya, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada saya. Dan sudah saya sampaikan nomor HP saya, banyak wali murid yang sudah tahu, jadi tinggal WA ke saya, nanti akan kami tidak lanjuti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selama kegiatan nanti mohon bapak dan ibu-ibu mendengarkan dengan seksama. Kami sudah jauh-jauh mendatangkan beliau berdua ini dari Sembagus. Tujuannya adalah bagaimana agar hubungan baik antara pihak sekolah dengan wali murid itu tetap terjalin dengan baik dan bahkan meningkat dari masa ke masa. Tentunya kami sebagai manusia biasa banyak kekurangan dalam melayani, dalam memenuhi amanah dari Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada kami, dan kami pun juga begitu. Kami berusaha maksimal mungkin bagaimana kami memberikan yang terbaik buat putra putri Bapak Ibu semuanya. Visi misi ke sekolah kami bagaimana akhlak anak-anak itu bisa baik, berbudi pekerti luhur. Kalau masalah pinter sekarang tidak repot,
anak-anak bisa lihat di Google, mau cari materi apa saja bisa gampang kalau mau pinter. Tapi untuk mempunyai akhlak yang baik itu tidak hanya cukup melihat di HP, perlu sinergi antara sekolah dan wali murid. Kami di sekolah anak-anak alhamdulillah rutin tiap pagi sholat duha berjamaah dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga kelas 4, 5, 6 rutin sholat duhur berjamaah ketika anak-anak sudah pulang. Semata-mata itu adalah ikhtiar bagi kami dalam menegakkan disiplin dan pembiasaan anak-anak untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Tentunya juga di rumah Bapak Ibu juga harus memberi contoh. Jangan hanya menyuruh anaknya ngaji, jangan hanya menyuruh sholat, tapi orang tuanya tidak sholat, tidak ngaji. Nanti anaknya juga pun tidak akan mau. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan apa yang sudah kami laksanakan, kegiatan-kegiatan, alhamdulillah sekolah kita perlu kami sampaikan ini adalah aula baru kita. Baru saja kemarin selesai untuk pengerjaan sekat tengah harmonikanya ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menempati sehingga cukup untuk menampung wali murid dari TK sampai SD. Dan juga kami secara rutin anak-anak kami ajari untuk belajar laptop ya, untuk akses Microsoft Word secara bergiliran dan pulangnya secara bergantian sampai 1:30 karena kami memang pulangnya jam 2. Jadi daripada kami tidak ada kerjaan, setelah menyiapkan segala persiapan kami mendidik anak-anak untuk mengajarkan laptop. Ini sebelum materi inti saya juga mau musyawarah dengan Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu dengan pelaksanaan Maulid kemarin. Saya bertanya tentang Maulid kemarin, apa puas, apa cukup, apa kurang puas? Tangan rubuh, contohnya ngurun jajan 40, kita bisa 25, dunia luar. Dan ikhlas ki? Alhamdulillah. Saya di tengah ada rumah bu? Rame, lebih rame atau bagaimana? Jaya yang urunan bu. Jadi kalau memang Bapak Ibu memang puas, alhamdulillah kami pun merasa senang ya, tidak sia-sia kami mendatangkan majelis sholawat dari Desa Ketah. Dan memang kebetulan waktu itu memang situasi keamanan di Tegaman masih belum kondusif, jadi untuk bapak-bapaknya masih banyak yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan ke depan dengan kita rajin bersolawat, keamanan Tegaman kembali pulih seperti sedia kala, khususnya juga bisa Putri yang terus ibu-ibu juga tahu sekolah kita semenjak gedung ini berdiri banyak kegiatan-kegiatan mulai dari perkemahan, rapat-rapat, Bapak Ibu guru di sekolah lain ditempatkan di sini. Nah itu semua juga merupakan rahmat bagi kita. Mungkin ini berkah kita rutin melaksanakan sholat duha, doa-doa kita bersama supaya sekolah kita itu bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau dulu atapnya ini mau roboh, sekarang sudah alhamdulillah sudah gagah berdiri. Selatan juga ada gedung. Sekat tengahnya juga bukan dari triplet tapi dari harmonika mahal, itu jutaan ini harganya ini. Seperti toko di Lumayan pakai seperti ini, kita tidak kalah, sekat kita pakai harmonika. Kemudian untuk kegiatan kemah alhamdulillah juga ditempatkan di sekolah kita karena memang sekolah kita fasilitas mendukung. Halamannya sekarang luas, ada 100 meter dari utara sampai ke selatan. Kamar mandinya juga ada 6. Untuk lokasi penjelajahan teman-teman guru senang bisa melewati sawah, sungai, pegunungan. Jadi komplit di sini. Mau kegiatan pramuka, mau bagaimanapun ada. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Terus, nah ini untuk rekreasi bu, kita akan sepakat semester 2. Kalau tahun lalu kita rekreasi ke Bondowoso. Nah, nanti untuk yang akan datang gimana kalau TK sama SD itu bareng biar kelihatan akur. Tidak
sendiri. Jadi perkiraan nanti bulan Maret mungkin ada rekreasi rumah polo ya Bu ya. Mulai PKH, sisihkan, mulai PKH, ngoboi anting, ngoboi kalung, ngoboi HP, anak tembak elon. Celananya saya tanya betul, tuh kadang saya kelihatan anak yang laki itu sampai bulunya kelihatan tuh. Bulu demam PKH ini Mas. Padahal PKH itu untuk kebutuhan siswa juga. Buku dengarnya Bu Seto, saya juga pernah wali murid. Pak si A itu bukunya cuma satu. Poklotnya garis tugel, gimana mau tulisannya bagus kalau seperti itu? Ya mari pendidikan itu kita utamakan. Anak itu adalah amanah dari Allah. Jangan disia-siakan karena kita nanti kalau tua siapa lagi kalau tidak ikut anak. Maka dari itu mumpung masih kecil akhlak ini ayo kita tingkatkan, jangan sampai anak putra putri kita menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak berakhlak. Nanti yang menyesal kita semua juga. Jadi masalah tujuan kemana nanti, yang penting dananya sudah siap. Terus untuk kegiatan sholat berjamaah, ibu-ibu kita tempatkan di kelas 1. Saya sudah bilang ke anak-anak suruh bawa sajadah. Yang bawa cuma anak-anak yang perempuan, yang laki-laki tidak bawa. Ya mohon kalau ada di rumah itu lebih sajadah dibawa ke sekolah, biar tidak usah lama tikar, biar praktis taruh di sekolah. Kemudian apabila masih ditemukan putra putri bapak ibu yang di rumahnya masih nakal, tak terbocah ke orang sepuna, bilang ke saya atau ke wali murid, Pak, Bu, anak saya di rumah kalau disuruh belajar tidak mau main HP terus. Nanti kita datangi sana. Dan juga kami mohon kalau anak-anak itu sehat, jangan sampai tidak masuk. Kadang-kadang saya lewat main tidak sekolah, main di jalan. Setelah saya tanya, kadang Bu mau ikut lamaran, ikut nolongi orang apa lo, anak-anak bisa apa Bu menolong itu? Ya, jadi utamakan pendidikan, jangan sampai anak-anak ketinggalan pelajaran, nanti mereka yang bingung juga. Kemudian ini rencana sekolah akan mengadakan kegiatan keterampilan Bapak Ibu seperti di depan ini. Si Panjang ini berkembang ini sebagian beli, sebagian masak ini Bu. Yang kerasa-kerasa ini bisa masak, bekasnya anak jajan. Dari gelas minuman, masak tak usah beli, tapi yang kertas-kertas juga belilah. Nanti umpama Bapak Ibu guru menugaskan anak-anak untuk membuat keterampilan, ya mohon dibantu belikan. Bu guru akan juga mengajari menulang. Nanti saya taplak, mau buat taplak, dan insya Allah nanti pembagian rapot semester 2 mau kenaikan akan dipamerkan hasil karya murid, mau dijual ke wali murid, dibeli Bu. Wah ini karyanya anak saya, harganya berapa? 5.000 ya, membeli buatan anaknya sendiri. Nah, kebanggaan Bu. Jadi putra putri Bapak Ibu ini kalau dia belajar berwirausaha, belajar untuk berdagang, punya jiwa wirausaha, nanti kalau sudah besar terbiasa untuk bekerja, tidak manja, tidak menggantungkan dari orang tua. Nah, nanti mudah-mudahan kami berusaha kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan penekanan, ayo kita galakkan keterampilan, karena persaingan ke depan semakin ketat, manusia semakin banyak, pekerjaan semakin kurang. Kalau kita tidak punya keterampilan, kita akan jadi pengangguran dan kita akan hidup susah. Terus juga ini untuk wali murid TK, mohon ya, karena TK itu dananya kecil Bu ya,
Nah untuk SPP-nya Bu, jangan telat-telat ya, kasihan ibu-ibu gurunya itu yang ngajar. Teromode pinteran suruh nemu kira-kira nemu dia bukan orang bulan maju Pak, kenapa 10.000 kenapa bulan tak macam 3 bulan tak macam mohon malih budak boleh padahal wali muridnya glowing SPP-nya telat-telat mari yang kita bantu ibu-ibu guru TK ini untuk pelajaran SPP-nya. Kalau di Besuki Bu Devi, kalau di TK Aisyah berapa SPP-nya Bu Devi? Alhamdulillah SPP-nya di TK itu 110. Nah, di TK Besuki Aisyah di Pasar Sapi itu 100. Bu Devi ini paling murid TK sana. Mereka tahu 10.000 kita latih nyicil dengan anak-anakku tak tahu baca, tak tahu dan kurang dukungan dari walimu. Salam muda minta pinter ya, jadi mohon ya, kasihan ibu-ibu TK ini yang sudah berjuang hanya dengan tertib membayar SPP. Mungkin ada pertanyaan atau usulan mumpung belum diisi oleh Bu Ustazah ini. Ada pertanyaan dari wali murid? Bu Yati? Tidak ada Bu ya? Ibu-ibu puas dengan kinerja kami sebagai Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Warna puas nanti tak usul Pak guru-guru di sini Pak Tun tak oleh pindah kalau sudah Bapak Ibu puas. Gak usah pindah lah Pak. Ya doakan ya, semoga kalau ibu-ibu cocok dengan saya, doakan saya tetap di sini sehat. Kalau ada salah Pak Ena, ibu saya juga punya, pasti punya salah. Jangan sungkan-sungkan kalau saya punya kekurangan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mohon perhatian selama Bu Ustazah berdua ini menyampaikan materi, biar beliau-beliau ini tidak sia-sia menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 2 Gunung Putri beserta Bapak
dan SD swasta yang ada di Kecamatan Subo itu banyak fasilitas yang lebih bagus, lebih banyak jumlah muridnya. Tetapi mengapa SDN 2 Gunung Putri kok terpilih jadi sekolah penggerak? Karena kepala sekolahnya yang hebat dan luar biasa. Dan ini semuanya adalah bukti nyata bahwa Pak Edi sebagai sekolah yang hebat didukung juga oleh para guru-guru yang luar biasa. Dan tak kalah pentingnya adalah dukungan wali murid semuanya. Keren. Pertama kali saya melihat dari jalan itu mau naik, sih keren ya, bener Bapak Ibu, luar biasa. Katanya ibu fasilitator, katanya Bu Windy, katanya apa? Pada Nafila. Oh neng Nafila. Penginapan yang di atas bukit yang sangat indah itu namanya villa. Bagus, luar biasa sekali. Baru saja juga upload di grup itu, saya sudah sampai di gedung pink. Banyak yang tepuk tangan itu. Kelompok kami itu ada 5 sekolah Bapak Ibu. Kelompok kami ada 5 sekolah di bawah bimbingan Bu Windy. Dan yang paling keren benar adalah Pak Edi. Karena yang selalu dibimbing oleh Bu Windy masalah kinerjanya, kemudian bagaimana Bapak Ibu guru mengajar di sekolah ini, perubahan gedung-gedungnya, itu yang paling keren adalah Pak Edi. Jadi Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang, maka enggan untuk menyapa ketika di jalan. Monggo, kalau jalan-jalan ke Asem Bagus, ke desa Awar-Awar, silahkan mampir. Atau ketemu di jalan dimanapun, karena saya kadang suka jalan-jalan ke situ Pondok, ketemu di alun-alun, ketemu di KTS atau dimanapun silahkan. Tidak mungkin saya hafal wajah Bapak Ibu satu persatu. Insya Allah kalau disapa saya juga akan senyum gitu ya. Oke Ibu, alhamdulillah hari ini saya diberi amanah oleh Pak Edi. Kemudian nanti silaturahmi dengan wali murid ya katanya. Oh siap Pak, ngapain Pak? Saya tanya. Tidak ada kemudian bincang-bincang. Ya udah saya bincang-bincang aja. Jadi santai ya Ibu ya. Nama saya Dian. Kalau mendengar logat berbicaranya saya hampir sama dengan Pak Edi ya. Bukan orang sini pastinya. Ya sama. Saya orang keturunan Jawa, asalnya dari Nganjuk. Ada yang punya saudara di Nganjuk? Ada. Bersuami tahun 2006 dan menetap terus ada di Awar-Awar. Saya dari SD Nahdlatul Ulama Desa Awar-Awar, SDNU. Sama di sini sama. Wali muridnya, putra-putrinya sama semuanya. Apanya yang sama? Semangatnya untuk bisa menjadikan putra-putrinya menjadi anak yang soleh-solehah. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ingat kapan putra-putri kita lahir? Masih bagus. Hari apa? Tanggal berapa? Hari Senin. Senin apa? Alhamdulillah. Orang situ Bondo itu hebat loh Bu. Kenapa? Walaupun kadang ada yang tidak ingat, tulis biasanya. Tulis tabing, tulis mari paraje. Ya, ada yang seperti itu. Iya, hebat itu. Jadi sewaktu-waktu mau nyelameti putra-putrinya, lupa tinggal buka lemarinya. Ada tulisan besar di sana. Putra-putri kita lahir itu bukan kebetulan, tapi memang Allah yang telah
dititipin barang oleh orang lain, pergi sepeda motor. Pastinya kita akan jaga sepeda motor itu bagaimana tidak rusak, tidak hilang. Sama halnya putra-putri kita, dititipkan langsung oleh Sang Pencipta, oleh Allah kepada kita untuk diapakan? Dirawat, dibesarkan, diberikan pendidikan yang layak, diberi nama yang baik. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kalau di gambar tersebut, Saporana kau lo duduk tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Mau berdiri malah lebih cangkolan gitu. Ada gambar kertas putih. Putra putri kita lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Kemudian kok ada gambar kertas warna-warni, ada kertas coret-coret, apa itu? Itulah tugas kita. Ketika anak lahir dalam keadaan suci, bersih, hidup di lingkungan yang baik, insya Allah putra-putrinya juga baik. Jika putra-putri itu hidup di tengah orang tua, sering cak-ngocak, sering ngosokan, pastinya juga akan menjadi iya, bertumbuhnya anak kita bertambah tahun, bertambah besar. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, ada juga yang penuh coretan-coretan. Itu adalah gambaran putra-putri kita. Jadi putra-putri kita mau jadi apa? Itu apa kata kita? Apa kata orang tua? Ipa bermacak-macak. Nah, tapi ingat, pertanggungjawabannya nanti kelak di hadapan Allah akan ditanyakan. Kamu dititipin anak Ipa bermanak anak nah? Ilatur mana? Dina-dina lama iya, sekolah iya, cak-macak nah. Nah, itu ada pertanggungjawabannya. Jadi mau jadi apa putra-putri kita, itu tanggung jawab orang tuanya. Siapa orang tuanya? Bapak dan ibu. Alhamdulillah hari ini 100% yang hadir adalah ibu-ibunya ya. Iya, karena bapaknya alako, benar. Bapaknya kerja, ibu-ibunya yang mendampingi. Tapi di dalam mendidik putra-putri tanggung jawab berdua. Sakola anak ebukna, bapak nasi agebe aturan, si agebe kurikulum. Ipa berumah anak-anak riak, ibunya yang jadi gurunya. Karena apa? Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. Anak lahir dulu, saya itu pendiam sebelum nikah. Apa dengan senyum-senyum, dimarahin. Tapi kalau sudah punya anak, jangan harap seperti itu. Saya tuh caremi yang bocah-bocah. Kenapa? Karena memang itu fitrahnya seorang perempuan agar bisa mendidik putra-putrinya. Tidak mungkin putra kita jalan baru bisa berjalan seperti ini ya, keluar kemudian cuma senyum, dilihat aja, nggak mungkin. Masih seperti itu. Jadi jangan kaget kalau perempuan setelah nikah itu wujudnya lain. Itu memang fitrahnya kita. Kenapa? Karena memang kita sebagai perempuan dibentuk menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nggak apa-apa bu, cak-ngocak sekali-kali tak apa, demi kebaikan putra-putrinya. Bapakna alako, ibuna emoknya sa, emok atana. Kapan saya mau mendidik anak sendiri? Padahal tanggung jawab orang tua kepada anak adalah mendidik, ngajari tibi. Tapi karena bapakna alako emo, ibu nanya sarabora atana econgkok nah,
Akhirnya putra-putrinya dititipkan ke sekolah. Assalamualaikum Pak, Bu Guru, kalau nitip ki kamu muler tak anapai Pak Berema. Oke. Tapi cek rasa. Ketika kita mendidik putra-putri kita, kadang datang melera, itu bintang. Ketika berada di sekolah meler, guru nak oleh no bintang. Oleh tak napa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, putra-putri kita berada di sekolah sama epatoro. Bapak Ibu guru yang berada di sini juga akan merawat, mengajar, mendidik dengan sebaik-baiknya. Bapak seragi kau ke gurunya ki, pastinya guru tidak ada namanya guru gila, sobung. Guru nale gila, sobung. Tak kira kikir ka putra-putri panjenengan kalau dia tidak kelewat batas. Bukan orang gila. Jadi kalau seandainya ada laporan dari Bapak Ibu guru, didengarkan, diperhatikan, nanti di rumah tambahi. Orang lambat kan kayak gitu ya. Iya. Saya kalau laporan ke orang tua, oh saya tadi dipukul betis sampai sakit, evangelin sama guru. Kenapa? Tak hafal perkalian. Ya salah nabak tak ajar. Tambah diri. Itu biasa. Jadi saya harap di SDN 2 Gunung Putri ini bagaimana program-program sekolah bisa sejalan antara orang tua, guru, itu saling mendukung dan saling berkomunikasi. Sering-seringlah berbicara dengan gurunya. Seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Kalau ada kendala di rumah, gurunya siap mendampingi. Padahal ketika di rumah tanggung jawabnya siapa? Orang guru nagih siap loh. Padahal itu tanggung jawab orang tua ketika di rumah. Amain HP, tak ngedingaki. Iya Bu Guru, kalau di rumah tak ngedingaki, kalau sama Bu Guru lebih mendengarkan. Sama. Hampir semua siswa juga seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, silahkan epatorok ka guruna. Ketika gurunya ada keluhan, ketika gurunya ada suatu kegiatan, didukung dengan sepenuhnya. Tadi Pak Edi bercerita maulid sukses, maulid gebiarnya sangat meriah. Kenapa? Karena dukungan Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin acara maulid bisa berjalan megah seperti kemarin tanpa ada orang tua yang mendukungnya. Ini yang sangat penting. Ketika Bapak Ibu mengajar ada kendala, disampaikan ke orang tua, tambahi coba lagi Citina. Nih kabuk gelek lah nyala kancana gini. Nah di rumah tanyakan Citina. Tuh peran orang tua ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang menjadi program sekolah, mari kita dukung bersama. Demi apa? Demi kebaikan putra-putri kita. Demi apa? Demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi apa? Demi sulapan. Iya kan? Sekolah ini 1,5 tahun bukan seperti ini. Pas sulapan Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah sudah kun fayakun, cing. Takjub saya tadi melihat, wah keren gitu. Semuanya karena Allah. Bapak Ibu sekalian, putra putri kita itu adalah anak-anak yang hebat semuanya. Sobung caretana nak kanak bunggen sobung. Sobung nak kanak caretana cek melera sobung. Saya beda apa? Yang ada
Yang ada adalah orang tua dan guru masih belum menemukan cara terbaik mendidik anaknya. Jika ada anak suka lanyala, kita harus tanya pada diri kita sendiri, kenapa kok ampuh lanyala? Oh, karena di rumah jarang diberi perhatian, sehingga dia di sekolah lanyala kakancana agar diperhati. Ada yang seperti itu. Ada yang suka tengkar. Kita introspeksi diri. Kenapa? Oh, cokokna bapak ibu na ampuh perang dunia. Akhirnya anak meniru. Anak kita itu adalah mesin fotokopi. Insya Allah mun orang sepona rajin sholat, putra putrinya juga rajin. Insya Allah jika orang tuanya berkata halus, putra putrinya juga akan meniru. Tapi sebaliknya, mun ampuh perang dunia, pasti anaknya sekolah apa carokian. Jadi mun perang dunia bapak ibu ngetek di dalam kamar ki ramare lo, mun lestare baru keluar dengan senyum meriah gitu. Itu bapak ibu. Anak-anak kita kelak dewasa mau jadi apa itu rahasia Allah. Tapi bagaimana semenjak kecil kita berikan pendidikan yang terbaik. Jangan pernah berkecil hati. Cekeni ate. Saya anak kelas 5 Pak Kun tak bisa maca. Bermagi. Jangan pernah kecil hati. Terus titipkan kepada bapak ibu gurunya. Tapi pun matur bukan hanya sekedar lisan ki. Bu Dewi, Bu siapa? Guru kelas 5-nya. Sebentar. Bu Ut, ini kamu kita bisa ngaca ketipona bagi. Ini kagu lo sakit lo. Ki bapak ibu, mak semangat agape kopi, agape teh sekolahan lagi. Jadi bagaimana orang tua dan guru saling mendukung. Presiden Jokowi, oneng. Sambung fotona. Karena gedung baru belum sempat ditempel. Presiden Jokowi itu bukan anaknya orang yang sangat kaya, bukan. Bukan orang yang sangat pinter, bukan. Bukan orang yang hartanya di mana-mana, bukan. Pak Jokowi itu ala komebel. Pas bisa jadi presiden. Hebat enggak? Jadi jangan pernah berkecil hati. Walaupun kita di desa, walaupun sekarang putra-putrinya masih tahap belajar, belum lancar matematikanya, belum bisa itu, jangan kecil hati, terus berusaha. Terus titipkan ke bapak ibu gurunya, titipkan ke guru-guru langgere. Jangan pernah berkecil hati. Dan ini yang paling penting bapak ibu. Yang paling penting adalah pendidikan anak sejak kecil. Pak bermanya mana? Ngiring. Bu Ika akan melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 2 Gunung Putri beserta jajaran guru, yang saya hormati Ibu Dian selaku Kepala SDN 2 Awar dan juga Ketua Komite SDN 2 Gunung Putri, juga beserta wali murid yang luar biasa ini, yang antusias yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Tadi sudah disampaikan pemaparan Ibu Dian tentang bagaimana anak menjadi besar
besarnya anak bagaimana itu adalah fotokopian dari orang tua. Tadi sudah disampaikan ya Bu ya. Perkenalkan dulu, apa katanya Bu Dian tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan, saya Ibu Ika Darmawati, bisa dipanggil Ibu Ika, Kepala TKNU Awar-Awar. Kami berada di yayasan yang sama dengan Bu Dian, dengan SD NU Awar-Awar, dan alhamdulillah sama-sama menjadi sekolah penggerak di Kabupaten Situbondo. Tidak banyak yang saya sampaikan ya Bu ya. Saya hanya menambahkan ada transisi PAUD ke SD. Bagaimana ibu-ibu ketika memasukkan, ada yang TK ya Bu, wali murid TK? Ketika ada di TK, ibu-ibu kadang masih gimana sih di TK itu kok tidak diajari baca tulis? Ada yang masih protes seperti itu Ibu? Bahkan ada yang menyalahkan gurunya, gurunya di sana tidak diajari, jangan sekolah TK di sana tidak diajari baca tulis. Ada yang seperti itu? Ibu-ibu, untuk pembelajaran anak usia dini seusia TK, wajib kita memberikan calistu atau baca tulis, tapi dengan syarat kita tidak memaksa, hanya mengenalkan. Karena apa? Itu bisa berdampak negatif pada psikis anak, pada karakter anak. Ibu-ibu bisa kadang berbangga seperti ini. Ketika TK, anak saya rajin Bu, baca tulis, belajar terus di rumah, rajin pokoknya. Tapi kok tiba-tiba ketika SD semangatnya menurun. Kenapa? Karena bukan waktunya dipaksa untuk baca tulis, ibu-ibu sudah menargetkan TK mau SD harus bisa baca tulis. Lalu timbullah kebosanan pada anak. Bagaimana kita menumbuhkan rasa keingintahuan pada anak? Bukan dengan cara memaksa ya ibu-ibu ya. Ya, agar semangat untuk belajar itu bisa timbul dari diri kita. Bagaimana caranya? Ketika pengasuhan di rumah, waktu di sekolah lebih sedikit, sedangkan di rumah lebih banyak. Ya ibu-ibu ya. Di rumah kita didik anak kita dengan kasih sayang. Ditanyakan ketika dari sekolah, ditanyakan sampai rumah, "Nak, apa tadi pelajarannya di sekolah?" "Oh ini mah itu apa juga?" Melatih anak agar terbuka dan ada ikatan antara anak dan orang tua. Ada ndak anaknya kadang suka berbohong? Ada. Apa kata yang tadi? Koreksi diri. Apa yang kita lakukan? Oh mungkin ketika anaknya bercerita, kita langsung, "Kamu ndak bisa ini. Jadi ketika di rumah anak-anak takut kalau misalnya tadi di sekolah tidak bisa menggambar bunga misalnya. Dia takut mau bercerita, padahal anak kadang di sekolah tidak mau, ada alasannya Bu. "Bu, saya tidak suka bunga, jadi saya tidak menggambar deh di sekolah." Seperti itu, pasti ada alasan kenapa anak-anak bersikap demikian ya ibu-ibu ya. Terus hindari kata-kata negatif pada anak, misalnya meler. Cek melerah karena naik-naik misalnya. Bu, anak seusia TK itu masih belum mengerti. Kita yang orang tua yang lebih paham. Mereka masih belum mengerti apa yang mereka perbuat itu kalau itu salah. Mereka hanya menyalurkan hobi dan tenaganya. Ketika bersama kita atau bersama temannya, kita kasih tahu dengan nada-nada yang baik. Terus bersikap terbuka pada anak. Bersikap terbuka pada anak. Jadi anak juga terbuka pada orang tua. Misalnya menanyakan ketika kegiatan di sekolah, kita tanyakan
sekolah, kenapa misalnya matematika tidak mau dia nanti komunikasikan dengan gurunya, Bu, gimana anak saya katanya tidak suka seperti ini. Mungkin nanti gurunya mencari solusi untuk mengajarkan matematika yang menarik bagi anak, seperti itu. Terus maraknya juga perundungan, Bu. Kalau istilah kerennya bullying. Kalau di desa kayak ten-betenan gitu loh, Bu. Nama bapak kadang atau celeng keriting misalnya gitu ya, Bu ya. Itu masuk bullying, Bu. Memang mungkin menurut kita sepele, tapi itu bermasalah, berpengaruh pada mental anak. Ya, Bu ya, jadi tidak pede, jadi takut, seperti itu. Kita sebagai orang dewasa, walaupun bukan anak sendiri ya, Bu ya, ada anak yang melakukan hal itu, tidak apa-apa kita tegur. Harus kita ingatkan ya, Ibu-ibu ya. Dan untuk yang baca tulis tadi, yang diwajibkan, yang wali muridnya menuntut kadang di TK, seperti itu. Perlu diketahui ya Ibu-ibu, kecerdasan itu tidak hanya matematis atau kognitif, bisa berhitung, bisa baca tulis. Ada banyak kecerdasan, ada banyak kelebihan yang ada pada diri anak kita. Tugas kita sebagai orang tua dan guru menggali potensi apa yang dimiliki anak. Misalnya jadi pesepak bola terkenal, itu kan tidak harus cerdas secara kognitif ya, Bu ya, secara pengetahuan. Siapa tahu salah satu anak kita yang ada di sini nanti bisa jadi pesepak bola nomor 1 dunia. Amin. Kita kan tidak tahu, Bu. Itu namanya cerdas kinestetik. Contoh, apa itu cerdas kinestetik? Fisiknya bisa cerdas dalam hal olahraga, olah tubuh gitu, Bu. Jadi cerdas itu tidak hanya cerdas secara kognitif atau pintar matematika. Bisa juga ada dai terkenal, itu namanya cerdas secara bahasa. Ya, Bu ya. Itu tidak harus pintar matematika, tapi pintar-pintarnya mengajak audiens atau peserta pengajian, misalnya bagaimana mendengarkan beliau yang menyampaikan dengan cara yang menarik. Itu juga masuk kecerdasan bahasa. Jadi banyak ya, Bu ya, macam-macam kecerdasan. Jadi tugas kita sebagai orang tua dan guru yang ada di sekolah, bagaimana caranya menggali potensi dan kelebihan pada diri anak. Ya, Bu ya. Nah, ada yang ditanyakan mungkin terkait putra-putrinya di rumah. Bu, putri saya seperti ini di rumah. Kira-kira mungkin kita sharing bersama ada? Ada. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan lagi dengan Ibu Dian tentang bagaimana anak hebat yang dibentuk oleh orang tua yang hebat. Mau mendengarkan Ibu Dian lagi? Mau. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau mana tepuk tangan itu dus. Sobung senyamana nak kanak mel. Sobung senyamana nak kanak bung. Sebeda orang sepona berguruna masih belum menemukan cara yang terbaik bagaimana cara mendidiknya itu. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Tadi katanya Bu Ika bullying dan bencana. Apakah kita sebagai orang tua pernah melakukan itu? Ampo Mbak Nana macik melerang. Pernah? Mulai main
main kopean celem. Pernah? Ucapan adalah doa Bapak Ibu. Jadi mari kita ucapan itu agar tidak menjadi doa. Suruh pindah. Suruh mancing boleh. Suruh turun boleh. Ya siap. Tunggu. Sampai mana tadi? Kopean. Jadi sobung saya nyaman anak-anak meler. Sobung kalau bicara kepada putra-putrinya, ingat malaikat rokib atid itu ada di sebelah kita setiap saat, setiap waktu. Na'udzubillah, pas kita ngocak datang main kopean takir ada maghrib, nama cik melera sampai di telinganya Eko perik, pas malaikat ngedi. Na'udzubillah, jadi meler ongko bermah. Jadi mari kita atur ucapan kita, bukan hanya orang tua, guru pun juga seperti itu. Jangan sampai berkata yang negatif, yang tidak baik terhadap putra-putri kita. Sudah Pak? Sudah belum difoto? Kalau mau foto bilang dulu, saya mau mempercantik diri. Sudah? Sudah, enakan duduk saya itu. Tak nangal ya saya budi. Udah kelihatan. Jadi ketika kita bertemu kepada putra-putri kita yang bermain layangan sehari penting, datang, pinter cong, golek na berwarna, anak soleh, lagu namun amen kopean dari konsetum sampai kau teluk, mari lah ya, ambu ya, asar boleh ya, seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai ada ucapan yang jelek, khawatir dikabul oleh Allah. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu diajarkan apa? Diajarkan tentang karakter. Mun Madura tengka. Orang pinter banyak, sarjana banyak, profesor banyak, tapi sindik tengka itu yang sedikit. Bertambah tahun sindik tengka semakin sedikit. Kenapa? Karena pembelajaran karakter, pembelajaran akhlakul karimah sudah bergeser. Si penting pinter matematikanya, si penting pinter bahasa Indonesianya. Ajulan na guru jeman jedina. Mulai dari sekolah tak salaman korek tua dina. Nah itu Bapak Ibu, bagaimana karakter di dalam kurikulum Merdeka ini kita kembangkan kembali. Putra-putrinya ketika berangkat sekolah lupa tak salaman kolong. Nah, mau sanggup enggak? Yuk salaman dulu. Ketika pulang juga seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini didukung oleh guru-gurunya. Ketika berada di sekolah juga ajarin. Nah nanti pulang sekolah salaman korekona ya nak ya. Nah nanti kalau sudah jam 5 berangkat ngaji ya. Jadi guru itu tugasnya bukan hanya ngajar matematika bahasa Indonesia, bukan. Nomor 1 adalah ngajari tengka. Tengkanya bagus, insya Allah putra putrinya menjadi anak yang soleh. Tapi mun saratus matematika nata onengka tengka, jadi apa? Banyak koruptor, onengka koruptor. Orang pinter pejabat tapi ngalak pesena rakyat, penjara. Kenapa? Karena tidak tahu KTK, tak tahu dosa. Nah itu yang
masalah kau lah. Nyambi ai. Alhamdulillah. Berarti titipan saya kepada Pak Edi berhasil. Pak Edi, nyambi ai. Buat apa kemudian monpel Kak Enom? Bismillah, ya kita berdoa. Bapak Ibu, semoga putra putri kita menjadi anak yang soleh-soleha, bagus tengkana, bagus agamana, bagus pelajaran-pelajaran lagi. Ayo buka. Oke. Kita kirim Fatihah kepada putra putri kita. Sebutnya mana? Mon ki hafal arena sebut, ki hafal kawetona sebut semua. Khusus ya Allah, saya baca doa ini untuk putra atau putri saya namanya Siti Aisyah yang lahir Selasa Pon. Semoga menjadi anak yang soleh-soleha. Semoga si jubet-jubet elang. Al-Fatihah. Kemudian nanti baca Fatihah didekatkan ya, airnya itu didekatkan dengan mulut. Kemudian kita akan membaca basmalah sebanyak 786 kali. Oke? Aduh. Siap ki? Siap. Kalau ke atas aku boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari disebut nama putra putrinya. Ya Allah, anak saya yang bernama, yang lahir, semoga menjadi anak yang soleh-soleha. Semua kejelekan-kejelekannya hilang. Amin. Al-Fatihah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sampai 786 kali, dihitung sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Wanastare seropaki ka aina pas foto parapet. Alhamdulillah, air yang sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Silahkan nanti dibawa pulang, minumkan ke putra-putrinya. Seandainya putra-putrinya ada yang sakit, bisa Eka korap ya, kasih tangan kasih airnya, korapkan ke bagian yang sakit. Bismillah, yakin. Kenapa? Karena doa ibu itu 3 kali lebih mujarab daripada doanya bapak. Nabi Muhammad di dalam hadisnya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita hormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah menyebut ibu, karena memang ibu itu doanya sangat cepat diterima oleh Allah. Jadi jangan pernah berputus asa Bapak Ibu ya. Apapun keadaan putra-putri kita saat ini, bismillah, semoga bisa lebih baik. Amin. Mau sambung suara nggak? Semoga putra-putri kita ke depan bisa lebih baik. Asyik. Oke. Sobung yang mana anak-anak sehebat tanpa orang tua seindek sekurun atirakan. Berumah cara atirakan? Ya ini tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau puasa hari wetonnya anak, silahkan. Saya anak lahir hari Senin, alhamdulillah. Puasa niat sunnah hari Senin karena kelahiran Rasulullah. Yang kedua, karena kelahiran putra atau putrinya, double seandainya lahirnya hari Senin. Putra-putrinya lahir hari Rabu, mau dipuasain, silahkan. Karena sobunya mana anak-anak sehebat tanpa didukung orang tua seendek atirakan. Nah karena berangkat ngaji kalang ger magrib, ibu compok ngapain? Klik asinetron. Nyambung tak nyambung? Tak nyambung. Langger ajari ngaji Quran. Compok ibu ngaji apa? Ngaji TikTok. Nyambung tak nyambung? Bismillah, ayo setidaknya ketika putra-putri kita berangkat ke sekolah, berangkat ke musola, kita juga hindari hal-hal yang tidak baik, ya. Ikuti saya ya. Karanying suaranya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagus, suaranya yang parani ya nak ya, yang keras ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Oke, cukup. Itu doa dibaca ketika apa itu?
kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Inna sholati, ketika baca inna sholati pak khusus dalam ate paniat ongku sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk atana niat untuk nyasa niat untuk dulang putra putri niatnya untuk akungkul ekanje mengharap ridho sip etat. Mas Ari nggih, tutup lagi. Terima kasih. Habis sudah materinya. Ngiring kalau kabar nyeper. Saya bukan mak nyai yang katanya Pak Edi. Saya adalah tukang nganjun anak-anak, babysitter anak-anak. Resa Ari cak ngocak. Weh, jaga. Ayo mandi, ayo kerja. Nah, itulah kalau saya. Jadi saya adalah babysitter. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Edi sudah memberi kesempatan saya bertemu dengan orang tua yang sangat hebat-hebat ini. Mari semoga ke depan bisa menjadi lebih baik sekolah ini dan juga putra-putrinya. Dan semoga juga yang paling penting kita sebagai orang tua keluar dari kanjeng ada ilmu yang bermanfaat. Kayaknya ini tidak boleh ngomong yang jelek. Jadi ketika baca, stop, jangan dilanjutkan. Oh, katanya harus bisa tirakat baca Bismillah. Suruh enom ka putra putrinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi